Dan kali ini kami akan membahasnya secara lengkap bersama dengan Bapak Bambang W. Budiawan selaku Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Selamat siang Pak Bambang, apa kabar ya Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Pak Bambang, kalau kita lihat data per Mei 2023, kredit macet pinjol berdasarkan One Prestasi TWP 90 ini kan naik Pak menjadi 3,36%. Tapi kalau kita lihat secara historis, apakah memang betul hal ini terus meningkat dari tahun ke tahun? Dan kami juga ingin update-nya hingga saat ini sebetulnya seperti apa sih Pak data kredit macet pinjol dan berapa banyak pinjol yang kreditnya macet? Ya, terima kasih. Kalau melihat daripada tren ya, sebenarnya di bulan Juni turun menjadi 3,29 dari sebelumnya bulan Mei 3,4% ya. Jadi TWP 90 tingkat One Prestasi 90 hari ini memang di up and down ya, terutama kalau kita lihat trennya di awal COVID ya, itu sampai 8,9%. Jadi kalau angka 3,3% ini sebenarnya masih dalam batas wajar dan itu bisa di manage dengan baik oleh platform. Dan ini kita lihat juga kita minta kepada platform-platform ya peer-to-peer lending ini supaya di dalam publikasinya di website juga selalu mengumumkan secara reguler ya kepada masyarakat guna transparansi dan terutama adalah perlindungan bagi proteksi bagi lender, dalam hal ini para peminjam dan pendanaan, pihak pendanaan yang melakukan lending kepada peer-to-peer. Oke Pak Bambang, kalau kita lihat meskipun TWP 90 bisa dikatakan fluktuatif dan juga masih di bawah ambang batas, tapi kalau melihat trennya yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sebetulnya apa sih yang membuat kredit macet pinjol ini terus meningkat Pak? Apakah memang terkait dengan konsumtif yang semakin meningkat ini juga menjadi penyebabnya? Salah satunya bisnis cycle ya, untuk yang produktif dan kemungkinan juga untuk yang konsumtif, cash loan seperti itu adalah karena memang daya beli ataupun kemampuan untuk membayar kewajibannya ada penurunan sedikit seperti itu ya. Namun demikian kalau saya lihat juga kredit macet ataupun tingkat One Prestasi yang sedikit meningkat ini sebenarnya juga karena memang harus diperbaiki beberapa komponen atau infrastruktur di sana. Seperti kredit scoringnya harus lebih tajam atau akurat. Yang kedua juga pasca penerimaan dana oleh borrower itu juga ekosistem dari collectionnya yang harus juga terus diperbaiki di sana. Ini penting karena kesemuanya ini merupakan bisnis proses yang berkesinambungan sehingga kedepannya juga perbaikan-perbaikan dari sisi scoring, mitigasi dan collection ini harus dijaga betul sehingga angka daripada TWP 90 atau kredit macet di peer-to-peer lending ini akan stabil di angka di bawah 5% kira-kira gitu ya. Apa langkah OJK untuk memastikan kredit scoring dan juga collection ini bisa tetap akurat supaya nantinya rasio kredit macet industri P2P lending bisa dikatakan masih dalam ambang terkendali? Ya, di kami dari 102 ini kan sedang disisir satu persatu mengenai kekuatan ataupun kualitas daripada IT-nya, penyelenggaraan IT-nya, kemudian juga kita lihat bagaimana ekosistem dari satu peer-to-peer lending ini semakin bagus, apakah didukung oleh kredit scoring yang semakin meningkat kualitasnya semakin akurat, kemudian juga collection-nya juga penting. Collection ini digunakan agar mereka bisa mengatasi beberapa
exposure yang memang terekspos kredit macet. Saya rasa ekosistemnya harus dibangun sedemikian ya sehingga terintegrasi dari mulai selection awal, pre-screening daripada customer atau borrower, kemudian di scoring sistemnya, dan terakhir kalau memang harus macet ya harus diperbaiki collectionnya dan seterusnya. Oke, Pak Bambang, berdasarkan data yang Anda miliki, apakah ada platform ataupun mungkin sudah berapa banyak platform yang angka kredit macetnya ini di atas ambang batas 5%? Dan apa langkah mitigasi dari OJK dan juga hal-hal mungkin sanksi yang diterapkan untuk mengatasi platform yang memiliki kredit macet pinjol ini lebih dari 5%? Ya, kepada mereka tentunya sebelumnya kita selalu monitor setiap bulan ya mengenai kualitas ini. Bukan berarti kepada yang mereka yang di bawah 5 kita tidak ingat. Kepada yang 5 pasti juga di atas 5 kita pasti ingatkan. Kita ada sistem early warning signs gitu di pengawas dan memberikan peringatan-peringatan awal agar hati-hati, kemudian juga memperbaiki proses bisnisnya ya, dan lain lagi adalah bagaimana mereka terus ya melakukan perbaikan-perbaikan, dan kami sedang monitor secara ketat kepada mereka yang TWP-nya di atas 5%. Ada berapa banyak, Pak? Angkanya sekitar 20-30-an. Dan itu saya rasa masih wajar ya, masih wajar. Hampir sepertiganya ataupun seperempat dari penyelenggara peer-to-peer lending ini masih di atas 5%. Dan itu juga kita minta mereka melakukan corrective action, dan kita minta juga mereka melakukan action plan seperti itu. Bagaimana mereka mengatasi hal ini gitu ya. Dan itu penting untuk mempertahankan reputasi daripada platform peer-to-peer lending secara keseluruhan. Baik, tadi Anda sempat mention terkait dengan adanya early warning signs. Nah, ini sebetulnya diterapkan di platform dengan tingkatan ataupun batasan berapa persen sih Pak bahwa platform ini sudah harus diberikan tanda early warning signs? Menjelang 3 kita sudah, menjelang 5 pun kita sudah sampaikan ya. Saya sampaikan kepada platform-platform, apalagi kemudian kepada yang istilahnya gini, kalau yang di bawah 5 mungkin lebih soft ya, pendekatannya. Artinya kita ingatkan secara by letter gitu ya, supervisory letter, tetapi kepada yang di atas daripada 5 itu intens sekali kita melakukan, bahkan bisa 2 weeks kita melakukan pertemuan dan bagaimana melihat progresnya. Dan kepada threshold yang di atas 10 bahkan juga kita lebih intens lagi pertemuannya dan diskusi bagaimana mengatasi hal ini. Jadi kalau masih di atas dan kemungkinan akan lebih tinggi lagi prediksi kita onsite ke lapangan melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu. Apakah sistemnya, apakah akuisisi customernya, ataukah memang alat-alat mitigasi, tools mitigasinya kurang. Nah, ini yang lebih komprehensif kita lakukan pemeriksaan di lapangan. Oke, jadi mereka diminta untuk segera membuat corrective action dan juga action plan-nya ke depan ya Pak Bambang.